juga hidup jika bekerja sekedar bekerja. Kera juga bekerja. Ya, pada hari libur Lebaran kita bakal disuguhkan sebuah film-film terbaik dari Indonesia. Salah satunya karya rumah produksi Falcon Picture dan Star Vision. Dalam waktu dekat akan merilis sebuah film baru mereka yang berjudul Buya Hamka. Menariknya film ini akan terbagi dalam 3 volume dan trailer untuk setiap bagiannya sudah rilis lewat kanal YouTube resmi Falcon Picture. Ya, film ini menceritakan kisah hidup Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka adalah seorang pahlawan nasional, ulama, sastrawan, wartawan, dan politikus. Kiprahnya dalam berdakwah diakui umat Islam di Indonesia maupun ulama-ulama di dunia. Nah, cuplikan film yang berdurasi 5 menit 43 detik menggabungkan trailer dari 3 bagian film. Pada volume pertama film Buya Hamka, tersaji periode ketika Buya Hamka menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar, hingga organisasi itu mengalami kemajuan pesat. Hamka juga mulai menulis sastra koran, dan si pembaca sangat menyukai cerita romannya. Nah, bersama keluarganya, Hamka pindah ke Medan setelah diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Pergerakan terkenal seperti Bung Karno. Saya yakin Ki, Pak Ustadz bisa jadi berlaku adil. Posisi itu membuat Hamka berbenturan dengan kepentingan penjajah Jepang, hingga medianya harus ditutup karena dianggap berbahaya. Lalu kehidupan keluarga Hamka terguncang ketika salah satu anak mereka meninggal karena sakit. Usaha Hamka untuk melakukan pendekatan pada pihak Jepang malah dianggap sebagai penjilat dan dimusuhi. Sehingga Hamka diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Bagaimana Ambo mencontoh diri angku, berjuang setiap harinya, menegakkan jiwa tauhid nan sabananya. Kita buktikan kembali kepada dunia siapa orang Minang yang sebenarnya. Sementara volume kedua film menceritakan perjuangan Hamka setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kala itu Indonesia masih dibayangi ancaman agresi kedua dari tentara sekutu. Hamka dan kawan-kawan berkeliling ke seluruh pelosok Medan untuk mengabarkan mengenai pentingnya persatuan antara masyarakat, tokoh agama, dan militer Indonesia. Upaya tersebut malah membuat Hamka kena tembak, tapi untungnya Hamka bisa selamat. Dan dia akhirnya pindah ke Jakarta dan mendirikan Masjid Al-Azhar. Ulama sudah sejak dulu terjuang. Namun Hamka difitnah terlibat dalam usaha pemberontakan pada Presiden Soekarno. Dia ditangkap dan disiksa untuk menandatangani surat pengakuan. Hamka bertahan dan mendapatkan hikmahnya, membuat kitab yang paling berpengaruh dalam pendidikan Islam. Tapi batin angku tetap miskin, nampak jeli di mata Ambo. Jadi Hamka saja. Beliau ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bayarannya ialah surga. Ya, lanjut pada bagian ketiga dari film ini, kita diajak mengikuti masa kecil Hamka hingga tumbuh besar di desa Maninjau, Sumatera Barat. Sejak kecil, Hamka sudah menunjukkan minat yang besar terhadap tradisi dan sastra, bahkan dianggap mengabaikan pendidikannya di pesantren. Itu membuat ayah Hamka tidak senang dan marah. Terjadi pertikaian Hamka dengan ayahnya, dan diperparah ketika sang ibunda memilih untuk bercerai dengan ayahnya. Lantas Hamka memutuskan untuk pergi belajar ke Mekah dan naik haji dengan usahanya sendiri. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang besar suatu hari nanti, maka menulislah seperti wartawan. Dan berbicaralah seperti seorang orator. Ke Mekah. Sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ya, banyak fakta menarik yang ada di balik film Buya Hamka yang digadang-gadang menjadi film Indonesia termahal sepanjang sejarah. Film yang diproduksi selama 9 tahun lamanya ini diklaim menjadi salah satu film Indonesia dengan biaya produksi terbesar, tapi tidak bisa disebutkan nominalnya. Fajar Bustomi yang dipercaya menduduki bangku sutradara. Dan film ini juga diisi oleh aktor-aktor spektakuler. Aktor Vino G. Bastian memerankan sosok Buya Hamka. Dia beradu akting dengan Laudia Cynthia Bella, Desi Ratnasari, Doni Damara, Reza Rahadian, Ayu Laksmi, Anjasmara, Yoriko Angelin, dan masih banyak lagi.
Ya, film Buya Hamka masuk dalam kategori film biopik atau film biografi yang diangkat dari kisah nyata seorang tokoh nasional. Kefasihannya berdakwah, sosok yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini tidak hanya diakui oleh Muslim di Indonesia, tapi juga oleh ulama-ulama di dunia. Nah, salah satu jasa besar Buya Hamka adalah lahirnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Film ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, dari generasi muda hingga para orang tua. Perjuangan hidup beliau sangat menginspirasi dari semangat belajarnya yang otodidak dan perjalanan di berbagai periode yang penuh romantika dan sangat menarik. Film ini wajib untuk kita tonton, guys. Jadi film ini bisa menginspirasi anak muda untuk terus berjuang dan berkarya untuk agama dan bangsa. Nah, film Buya Hamka yang terbagi menjadi 3 volume ini memiliki total durasi 7 jam. Volume 1 sendiri sudah ditetapkan tayang pada 20 April 2023, tapi untuk volume 2 dan 3 belum dipastikan tanggal tayangnya, tetapi dijanjikan akan tetap tayang di tahun ini. Ya, itulah pembahasan kita mengenai film terbaru dari Falcon Pictures dan Star Vision yang berjudul Buya Hamka. Film ini gua rekomendasikan buat kalian dan wajib kalian tonton. Jadi catat tanggalnya, jangan sampai lupa, dan selamat berpuasa. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Inna muhiwa'ah Abdul Malik Karim Amrullah. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang besar suatu hari nanti, maka menulislah seperti wartawan. Dan berbicaralah seperti seorang orator. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayarannya ialah surga.